Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat Grobogan Gokil semuanya, kita ketemu lagi di channel Grobogan Gokil yang selalu membahas politik dan politik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali ke rumah Om Mariono dan akan membincangkan isu-isu hangat di perpolitikan kita hari ini. Oke Om? Iya. Siap dengan ngopi kita ngomongin politik ya? Iya. Ya Om, akhir-akhir ini kan kembali ramai soal wacana presiden 3 periode yang dicetuskan oleh beberapa tokoh politik di Indonesia. Ini menurut jenengan gimana ini? Ya, terima kasih kepada semua adik-adik dari tim Grobogan Gokil kembali mendatangi rumah saya. Ya. Begini adik-adik semua ya, dengan apa yang terjadi, wacana-wacana terjadi perpolitikan saat ini, menurut saya kita berbicara tentang wacana pilpres itu yang jelas itu kan masih lama, artinya masih 2024. Ini baru 2021. Artinya masih ada waktu sekitar 3 tahun itu semua ya. 3 tahun artinya masih dikatakan dini, masih dikatakan masih apa itu istilahnya seumur jagung. Belum ada apa-apanya kalau malah pilpres itu ya. Artinya walaupun sampai saat ini sudah ada beberapa tokoh, beberapa politikus yang caper lah ya, yang sudah mulai unjuk gigi ya dengan pencapresan itu. Tapi non sewu yang jelas dari pertanyaan adik-adik semua dari tim Grobogan tentang apa ada wacananya 3 periode dari Pak Jokowi, yang jelas di sini yang jelas Pak Jokowi itu jelas terang bahwa beliau tidak ingin mencalonkan lagi untuk 3 periode. Karena apa? Pak Jokowi itu terlahir di era demokrasi toh. Artinya Pak Jokowi itu tahu tentang aturan demokrasi di negara kita, tentang aturan pilpres yang disitu hanya 2 periode, kemudian tentang tahapan-tahapan pemilu, kemudian konstitusi yang ada di negara itu bagaimana, paham Pak Jokowi ya, gitu loh. Jadi dia tahu kalau dia ada wacana-wacana mengatakan ada Pak Jokowi ingin melangkah 3 periode, ya non sewu itu hanya pelampiasan bibir atau orang-orang yang mengatakan yang tidak tahu julunturungnya tujuannya itu apa, mungkin seperti itu. Oh iya. Terus gini Om, aneh ya. Setelah Pak Jokowi kan sudah jelas dan nyata dengan konferensi persnya di YouTube Sekretariat Presiden ya. Iya. YouTube resmi dari Kementerian Negara. Itu kan sudah terang-terangan Pak Jokowi menolak ya. Tapi dari politisi oposisi, misalnya dari politisi PKS Pak Hidayat Nur Wahid dan Mardhani Alisera, terus menerus sudutkan Pak Jokowi untuk masalah presiden 3 periode ini, terus menggoreng isu ini. Kira-kira apa ya tujuannya berbuat seperti itu? Begini ya, kita sebagai pengamat politik gini, memang tujuannya oposisi itu kan kebingungan itulah dia itu. Jadi mencari celah, mencari apa, menyudutkan Pak Jokowi itu dari aspek apa, mereka itu kebingungan bagaimana kita itu mengkritik Pak Jokowi, menyerang dari segi apa, kan mereka kebingungan sendiri. Makanya dari wacana-wacana 3 periode ini itu dijadikan kritikan mereka. Ya, tujuannya mungkin seperti kritikan kita supaya mungkin Pak Jokowi nanti akan namanya itu jatuh, mungkin image-nya di masyarakat juga kurang baik, akan terlihat satu bentuk otoriteran Pak Jokowi sendiri. Kemudian Pak Jokowi yang istilahnya ingin mengubah mengamandemen undang-undang itu sendiri, gitu loh, yang
sangat-sangat tidak berarti demokrasi menjadikan sekali. image Pak Jokowi menjadi jelek lah ya. Ya, intinya mungkin seperti Yang kritik dari PKS terutama Pak Hidayat Nur Wahid itu kan bukan kali ini saja ya. Yang lagi rame kemarin itu masalah haji. Dia juga menggoreng-goreng isu tersebut. Ini kan seperti itu loh. Ini malah repot lagi itu. Jadi pokoknya intinya yang namanya oposisi itu kan mencari kelemahan lawannya gitu loh. Jadi semua ya. Dari sudut apa, dari segi apa, pokoknya mereka ingin mencari kelemahan dari pemerintah. Tapi kan nggak harus membabi buta. Iya, mestinya harusnya dari segi itu. oposisi kan yang diserang itu programnya. Iya. Bukan dari individu atau semacamnya lah. Gitu kan. Lah programnya yang mau dikritik programnya apa? Kan nggak ketemu juga kan satu itu. Kemudian ini ada haji mau dikritik lagi, padahal haji itu jelas-jelas resmi dari pemerintah Arab Saudi menjelaskan kronologi dari kenapa Indonesia tidak memberatkan. Sudah jelas, tidak usah kita perpanjang lebar lagi. Kalau ingin memperpanjang lebar sebelum, tolonglah Bapak itu seperti Abdul Somad atau orang-orang yang berita masalah tentang haji, tolonglah sebelum mereka itu konferensi pers mengatakan di YouTube, mengatakan di di media, tabayun dulu lah. Iya, mau kita itu umat Islam, yang terjadi? Sebenarnya apa, bagaimana, tabayun dulu gitu loh. Jadi yang jelas seperti itu, jangan mengeluarkan pendapat sebelum dia tuh tahu persis tentang haji. Katanya haji dananya dikemanakan ya, untuk infrastruktur atau apa, setelah jelaskan secara resmi. Lah, ini malah kena batunya. Malu-maluin sendiri. Padahal malah justru orang Indonesia itu kalau haji malah dibantu pemerintah itu ya sekitar 50% ongkosnya kan seperti itu. Yang jelas itu malah pemerintah itu bantu masyarakat, bukannya uangnya disubsidi, bukannya uangnya orang-orang naik gaji digunakan untuk kepentingan pemerintah, itu malah justru dibantu, disubsidi. Nah, baik sekali itu mungkin itu. Kemudian ini ya Om, ini kan ada komunitas Jokpro atau Jokowi Prabowo yang dikomandoi adalah M. Khodari. Dia kan sangat getol sekali mewacanakan Jokowi 3 periode dan dipasangkan dengan Pak Prabowo. Apakah ada udang di balik geragal atas ucapan tersebut atau statement itu? Iya. Begini. Ini malah mengada-ngada lagi. Ini malah ingin menjadikan 3 periode Pak Jokowi digabungkan dengan Prabowo. Yang alasannya mereka ingin menyatukan antara kampret dengan cebong supaya tidak terbelah lagi. Tidak usah, itu justru saya menghormati beliau Bapak M. Khodari ya, selaku pengamat politik atau ketua survei dari survei itu, ketua survei. Tolonglah jangan malah menimbulkan masalah lagi ya. Tolong sampai saat ini yang jelas untuk antara 01 02 sudah mulai hilang. Antara kampret dengan cebong sudah mulai reda, walaupun itu sulit untuk kita untuk kita jadikan satu sulit Mas, karena sudah terkontaminasi dengan doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh politik itu. Untuk itu ya mungkinlah kalau memang ada wacana seperti itu, tolonglah Pak M. Khodari selaku pengamat politik atau ketua survei tolonglah tahulah tentang aturan yang profesional. Masa Pak Jokowi mau diangkat lagi 3 periode? Kembali lagi pernyataan saya tadi yang sangat tidak demokratis lagi. Kemudian Pak Prabowo sendiri non sewu ya, untuk beliau jadilah bapak bangsa yang lebih baik seperti itu ya, karena dia sudah termasuk tokoh-tokoh demokrasi yang sudah tua, mungkin sepuh sudah tokoh sepuh, mungkin beliau lebih cocok menjadi kingmaker atau menjadi apa itu istilahnya anak-anak yang milenial itu loh.
menjadi support, motivasi spirit bagi apa itu bapak-bapak yang masih muda, masih muda, kemudian dari tokoh-tokoh muda, politisi masih banyak yang pantas dan mampu saya kira untuk memimpin negara kita. Ya mungkin itu gamblang tadi ya Om. Iya. Mungkin penonton Gerobokan Gokil semuanya dapat pencerahan tentang video ini. Iya, gitu. iya. Dan sudah Om, kita akhiri saja dan waktunya juga sudah agak panjang ini. Iya. Dan sampai ketemu lagi di video lain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.